yang sangat menginspirasi kita karena ada sebuah aksi nyata dari hal yang sederhana ternyata memang bisa membantu sesama pengguna jalan di ibu kota. Itulah kiprah yang dilakoni oleh Abdul Rohim dan komunitasnya sebagai penyapu ranjau paku. Merasa terpanggil aja, merasa terpanggil. Saya prihatin dengan keadaan jalanan. Seakan tak pernah mati, kesibukan Jakarta terus bergulir tanpa henti. Sejak pagi buta, geliat ibu kota mulai terasa. Azan berkumandang. Dari rumah petak 3 kali 5 meter inilah, Abdul Rohim, sang pengumpul ranjau paku, memulai aktivitasnya. Dua rakaat sholat mengawali hari. Segenggam harapan teriring dalam doa pagi. Jadi pembersih ranjau paku bukan pekerjaan mudah. Usai beribadah, Rohim segera menyiapkan alat tempurnya. Rompi, lampu lalu lintas, sepatu serta tali yang telah ia modifikasi. Berbekal alat-alat sederhana inilah, ia turun ke jalan. Tak lupa doa restu keluarga mengiringi setiap kali Rohim mau beraksi. Berangkat dari rumahnya di kawasan Pedongkelan, Jakarta Barat, ia menuju ke Jalan Hasyim Asari, Jakarta Pusat. Padatnya kendaraan tak menyurutkan semangat pria berusia 45 tahun ini. Pandangannya mencermati setiap jengkal jalanan. Dengan cekatan, Rohim segera memakai perlengkapannya dan beraksi memunguti paku yang terserak. Hangatnya mentari tak membuatnya lelah. Bersenjata magnet yang menyusuri jalan raya sepanjang 1 km. Tak butuh waktu lama, berbagai jenis paku berhasil dia bersihkan. Mulai dari paku berukuran 3-5 cm, siasat buruk orang tak bertanggung jawab. Dia sengaja memulai aktivitasnya pagi hari demi mengurangi jumlah korban. Mereka, oknum itu menyebarnya pagi-pagi sekali. Mereka sebar, keadaan jalan masih sepi, mereka sebar. Nah, saya untuk menyapunya juga berangkat lebih pagi. Kenapa? Agar pengendara yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah, tidak sampai terkena ranjau. Sudah lebih dari 4 tahun, Rohim terpanggil untuk berbuat nyata membantu sesama. Saya melakukan semua ini ya merasa terpanggil aja, merasa terpanggil. Saya prihatin dengan keadaan jalanan khususnya di Jakarta, yaitu ibu kota, yang sampai saat ini rawan ranjau paku. Saya mencoba untuk membantu masyarakat untuk mengatasi ranjau paku di jalan raya ini. Banyak resiko yang harus ia hadapi, mulai ancaman tertabrak motor hingga intimidasi. Bahaya dari kegiatan saya di jalan raya itu banyak sekali. Yang pertama, laka itu kita kalau kurang hati-hati, pengendara itu kadang-kadang kan mereka jalannya kencang-kencang, jadi harus ekstra hati-hati. Kedua, dari oknum yang merasa tidak senang, yang ranjaunya saya ambilin, kadang sering mengalami intimidasi. Bahkan dikeroyok pun pernah.
Sehari-hari ayah 3 orang anak ini bekerja sebagai sopir pribadi. Sudah lebih dari 22 tahun, dia menafkahi keluarganya dari profesi ini. Sementara bagi Siti Rohaya, aktivitas suaminya sempat membuatnya khawatir. Awalnya sih nggak setuju banget dia untuk itu, risiko banget. Buat apalagi sampai kejadian dia tertabrak, sampai beberapa kali tertabrak gitu. Tapi ya lama-lama dia kasih pengarahan dan pengertian buat saya. Dia juga mencoba untuk ayo ikut aku seperti apa di jalanan. Kini Siti bisa tersenyum bangga. Berderet penghargaan buah kerja keras sang suami telah diterima, mulai dari apresiasi masyarakat sampai aparat penegak hukum. Ada rasa bangga juga sih, bangga ternyata seperti ini ya, ada kebanggaan tersendiri, kepuasan batin juga gitu. Kebanggaan aku loh ini bisa bantu kalian dari Ranjau Paku, dan itu juga kebanggaan, alhamdulillah aku juga dapat pahala dari semua yang aku lakuin gitu. Di sela-sela kesibukannya, Rohim tetap tekun dengan kerja sosialnya. Hasil berburu paku dia kelompokkan sesuai jenisnya, lalu ia jual. Hasilnya lumayan. Setiap kilogram paku yang masih bagus dihargai sekitar Rp7.000. Seluruh hasil penjualan dia gunakan lagi untuk menopang kerja sosialnya. Ketekunan Rohim telah mengetuk simpati Sofyan. Jadi dia itu cerita dengan saya bahwa dia tuh bekerja seperti itu, membersihkan jalan dan segala macamnya. Kemudian dia mau jual ke saya, tadinya juga saya ragu, saya pikir untuk apa saya. Namun hati kecil saya mengatakan ini orang perlu dibantu. Maka dia minta harga sekian, saya nggak tawar. Rohim kini tak sendiri. Sejak bertemu Siswanto pada tahun 2011, dia mulai mendirikan komunitas Saber, singkatan dari Sapu Bersih Ranjau Paku. Rohim telah menularkan inspirasi pada diri Siswanto. Saya salut sekali dengan Pak Rohim ini, cukup lumayan lah. Dia kepeduliannya dengan masyarakatnya tinggi sekali. Kalau saya nggak kenal dia, mungkin saya nggak nyapu ranjau begini. Karena dia cukup lumayan untuk bagi saya itu Pak Rohim cukup ya semangatnya tinggi sekali dia. Untuk ranjau paku, untuk nyapu ranjau paku di jalanan itu. Setiap Sabtu malam, Siswanto dan teman-temannya rela menyisikan waktu demi menyapu Ranjau Paku. Halte bus di kawasan Roxy, Jakarta Pusat, dipilih sebagai tempat berkumpul sebelum beraksi. Terus sistem kita penyapuannya itu kita paralel konvoy gitu kan. Nah, di mana nanti ada Ranjau Paku, kita berhenti di pinggir. Hati-hati, motor parkir dengan aman. Jadi jalur 1, 2, 3 tidak ditutup semua. Satu jalur ditutup, jalur lainnya dibuka. Ada yang ngasih ke pengendara motor harap pelan-pelan, banyak Ranjau Paku, kurangi kecepatan. Kita kasih tahu gitu. Kini komunitas Saber beranggotakan 25 orang, mulai dari remaja hingga dewasa. Ranjau Paku memang menjadi momok bagi para pengguna jalan, khususnya di Jakarta. Setidaknya ada 27 titik jalan yang masih rawan tersebar Ranjau Paku. Rohim dan komunitasnya telah mencontohkan bahwa aksi nyata dari hal sederhana bisa sangat bermanfaat buat sesama. Dwi Cahyo, Francisca Anis melaporkan untuk NET.